Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Zarawani dari Prodi Manajemen Reguler Sore. Dengan NIM 210313184. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Yang pertama, yaitu pembuatan jurnal umum. Dan ini adalah hasil pembuatan jurnal umum yang sudah saya buat. Nah, untuk bagian jumlah, yang pertama itu jumlah debit. Saya menggunakan rumus sama dengan, kemudian kita ketik sum, kemudian kita blok dari atas sampai dengan bawah. Kemudian tutup kurung dan enter, maka akan muncul jumlah dari debit. Cara ini juga dilakukan sama untuk menjumlahkan jumlah kredit. Untuk lebih mudah, kita bisa memposisikan mouse pada ujung kanan bawah, kemudian kita geser ke bagian kredit, maka terjumlah secara otomatis. Setelah kita selesai membuat jurnal umum sampai dengan penjumlahan, kemudian kita akan lanjut pembuatan buku besar. Sebelum membuat buku besar, kita harus memfilter semua data yang ada pada jurnal umum agar kita lebih mudah dalam pembuatan buku besar. Untuk memfilter data yang ada pada jurnal umum dengan cara kita posisikan mouse kita atau kita klik pada kolom no, kemudian kita Ctrl A. Setelah semuanya terpilih, maka kemudian kita lanjut ke menu sort and filter, kemudian kita klik filter. Maka akan menjadi seperti ini tampilannya. Nah, dalam pembuatan buku besar, usahakan kita membuat buku besar secara urut. Yang dimaksud secara urut yaitu dengan kode terkecil hingga kode yang terbesar. Contoh, saya akan membuat buku besar dengan kode terkecil, yaitu kode 11, yang dimana di sini adalah akun kas. Kemudian kita copy bagian kas ini. Setelah kita copy, kita masuk ke slide buku besar. Kemudian kita paste atau kita tempelkan data yang ada pada jurnal umum ini ke buku besar, sehingga akan menjadi seperti ini. Kemudian kita masuk ke kolom saldo. Untuk mengetahui berapakah saldo yang ada pada buku besar kas, saya menggunakan rumus. Untuk rumus yang pertama, yaitu saya menggunakan sama dengan debit ditambah dengan kredit. Untuk mengetahui saldo selanjutnya, tidak sama dengan penjumlahan saldo pada yang pertama. Untuk mengetahui saldo yang kedua, saya menggunakan rumus sama dengan saldo awal, kemudian ditambah dengan debit, kemudian dikurangi dengan kredit. Untuk saldo ketiga, keempat, dan seterusnya, itu sama menggunakan rumus yang kedua, atau untuk lebih mudahnya kita tinggal menarik di pojok bagian kanan, kita tarik ke bawah sampai dengan akun yang terakhir, maka akan menjumlahkan secara otomatis. Untuk pembuatan buku besar piutang usaha dan yang lain-lainnya sama caranya dengan
pembuatan buku besar kas. Selanjutnya yaitu pembuatan neraca saldo. Neraca saldo ini adalah ringkasan dari buku besar, yang dimana untuk kolom debit dan kredit ini diambil dari jumlah atau hasil saldo akhir pada buku besar di masing-masing akun. Adalah neraca saldo dari buku besar yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian kita akan menjumlahkan jumlah debit dan kredit. Di sini kita sama menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian blok dari atas sampai ke bawah, kemudian tutup kurung dan enter. Maka hasilnya akan muncul secara otomatis. Untuk mengetahui jumlah kredit, kita bisa tarik dari sini ke samping kanan. Kemudian akan muncul hasilnya. Selanjutnya yaitu laporan. Di sini yang pertama adalah laporan laba rugi per 30 April. Yang harus kita ketahui adalah pendapatan usaha, yang mana di sini terdapat ada 6.865. Kemudian kita juga harus mengetahui beban yang ada pada usaha tersebut. Kemudian untuk mengetahui laba harus menjumlahkan antara akun pendapatan dengan akun beban yang ada, beban usaha yang ada. Untuk mengetahui laba, kita akan menjumlahkan pendapatan dan jumlah beban, yaitu dengan rumus sama dengan pendapatan dikurangi dengan jumlah beban usaha. Maka hasilnya akan muncul yaitu 3.303. Kemudian yaitu ada laporan perubahan modal, di mana modal awal UMB Klinik yaitu 30.583 dan laba yang diperoleh adalah 3.303. Kemudian kita jumlahkan untuk mendapatkan saldo modal. Dan cara penjumlahannya kita cukup menggunakan sama dengan modal awal ditambah dengan laba. Maka hasilnya adalah Rp33.886. Kemudian untuk mengetahui modal akhir, kita harus tahu penggunaan dari pemilik usaha tersebut atau PRIF, yaitu sebesar 1.250. Kemudian dari saldo modal itu dikurangi dengan PRIF atau pengeluaran pemilik usaha. Dan untuk modal akhir menggunakan rumus sama dengan saldo modal dikurangi dengan PRIF. Maka hasilnya yaitu Rp32.636. Yang terakhir yaitu neraca per 30 April 2020. Yang harus kita ketahui yang pertama adalah harta lancar, harta tetap, utang lancar, dan modal. Nah, di sini harta lancarnya itu ada kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka. Dan harta tetap hanya ada peralatan, utang lancar itu ada utang usaha, dan yang terakhir adalah modal atau modal pribadi. Nah, yang terakhir itu jumlah aset. Maka kita bisa menjumlahkan sama dengan jurnal umum dan neraca saldo. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.